adik-adik. Nah, hari ini kita akan masak-masak nih. Nih, Kak Angel mau bikin sarapan sehat. Mau bikin sandwich tapi pakai sayur-sayuran. Nah, adik-adik, sebelum kita menyiapkan sarapan pagi, kita mau ibadah sekolah minggu dulu yuk. Ya, adik-adik. Nah, hari ini kita mau mulai ya sekolah minggu kita. Nah, kita patut bersyukur nih adik-adik karena Tuhan menciptakan matahari. Matahari yang bersinar terang bisa memperkuat tubuh kita. Nah, kalau pagi-pagi kita berjemur itu bisa memperkuat imun kita loh. Jadi kita bisa lawan virus-virus berbahaya COVID-19. Nah, untuk itu Kak Angel mau ajak adik-adik untuk bernyanyi Surya Bersinar. Silahkan Kak Bimo. Terima kasih Kak Bimo. Nah, sekarang adik-adik kita akan memulai sekolah minggu kita dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Claudia. Silahkan Claudia. Dalam doa, Tuhan Yesus, kami mau memulai kebaktian secara online. Tuntun kami dari awal hingga akhir. Beri kami hikmat dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Wah, sandwich yang dibuat Kak Angel kayaknya enak banget ya. Sebelum kita makan itu dan membuat itu bareng-bareng, kita mau makan makanan rohani terlebih dahulu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Dipersilakan kepada Kak Bimo. Sekarang kita mau mendengarkan firman. Dipersilahkan kepada Kak Ferry. Shalom adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi bersama Kak Ferry. Ya, adik-adik,
pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, pada hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami mau belajar dari firman-Mu ini, agar kami semua dapat senantiasa dekat pada Tuhan dan mengerti, serta memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami telinga untuk mendengar dan hati yang siap untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, baik adik-adik. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Keluaran. Keluaran pada pasalnya yang ke-16. Keluaran pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Adik-adik, Kak Ferry akan mencoba menjelaskan isi dari kitab ini melalui video berikut. Adik-adik, hari ini kita akan kembali melanjutkan kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Pada waktu itu, tibalah mereka di sebuah padang gurun bernama Sin. Sayangnya di sini bangsa Israel selalu mengeluh kelaparan. Tuhan mendengarkan keluhan bangsa Israel dan Tuhan berfirman akan menurunkan hujan roti bagi mereka. Tidak hanya itu, pada sore hari Tuhan mendatangkan jutaan burung puyuh yang cukup loh untuk seluruh bangsa Israel yang berjalan di gurun pasir saat itu. Keesokan paginya, mereka menemukan juga banyak roti mana berwarna putih yang rasanya seperti kue madu. Nah adik-adik, akhirnya bangsa Israel makan roti mana selama 40 tahun di padang gurun. Ya, adik-adik, bagaimana? Sudah disaksikan tadi videonya? Ya, itu adalah sebagian dari isi kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-1 sampai 15. Ya, selama 1 bulan ini adik-adik kita sama-sama belajar mengenai perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju Kanaan. Ya, mereka harus berjalan sangat jauh dan sangat lama adik-adik. Kurang lebih 40 tahun. Sayangnya, selama mereka dalam perjalanan, kadang mereka tidak bersyukur. Mereka bersungut-sungut. Mereka ingin inilah, itulah. Padahal Tuhan sudah menyiapkan semuanya untuk bangsa Israel. Nah, di cerita Keluaran 16 tadi, diceritakan bangsa Israel sangat ingin makan daging dan sangat ingin makan roti. Karena di padang gurun mereka sulit mendapatkan itu. Ternyata apa adik-adik? Seperti adik-adik tahu, Tuhan sediakan. Tuhan kirimkan burung puyuh, Tuhan kirimkan roti mana untuk umat Israel dalam perjalanan menuju Kanaan. Nah adik-adik, sering dalam kehidupan kita merasa, aduh kayaknya kurang asik deh kalau nggak jajan. Kayaknya kurang enak deh kalau makannya itu cuma pakai nasi sama sayur. Mungkin lebih enak ayam goreng, ayam bakar, sate dan lain-lain. Tapi adik-adik, tidak selamanya kita bisa mendapatkan semua itu. Nah, kalau adik-adik tidak bisa mendapatkan semuanya, tetaplah bersyukur. Yang perlu adik-adik tahu adalah Tuhan tahu apa yang kita mau. Tapi Tuhan memberikan apa yang kita perlu. Karena apa yang kita mau belum tentu sebenarnya baik buat kita. Sama seperti bangsa Israel mendapatkan apa yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memberikan makanan yang luar biasa. Burung puyuh yang rasanya tidak kalah lezat.
dan roti mana yang dijamin sehat. Nah adik-adik, sebagai penutup dari firman Tuhan kali ini, Kak Ferry mengajak adik-adik untuk jangan lupa bersyukur atas apapun yang Tuhan berikan untuk kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami boleh belajar bahwa dalam pergumulan umat Israel melakukan perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Mereka dalam masa-masa sulit, Tuhan tetap menjaga. Tuhan tetap memelihara. Bahkan Tuhan mengirimkan burung puyuh dan roti mana sebagai makanan bagi umat Israel. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya di masa pandemi virus corona ini, Tuhan juga tetap akan menjaga dan memelihara kami. Sama seperti Tuhan menjaga umat Israel. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarlah kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang baik. Berkati kedua orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, berkati bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Setelah mendengarkan cerita Kak Ferry tentang bangsa Israel yang berjalan dari Mesir menuju Kanaan melalui padang gurun, Encan beserta teman-temannya asik berdiskusi tentang cerita tersebut. Wah, keterlaluan sekali ya bangsa Israel ini. Hanya karena tidak bisa makan daging dan roti saja, jadi ngambek, sewot, marah, dan juga bersungut-sungut. Lalu mereka menyalahkan pemimpinnya dan juga menyalahkan Tuhan. Sikap bangsa Israel ini kayak anak kecil aja ya. Kalau makanan yang disediakan tidak enak, cuma sayur, bayam, tempe, terus ngambek. Terus tidak mau makan, terus dibuang-buang. Payah sekali. Nanti kalau nggak ada makanan, merengek-rengek, minta dibelikan hamburger, pizza, ayam bakar, atau ikan bakar. Padahal sayur itu sangat bagus untuk kesehatan. Kan kalau kita makan sayur-sayuran segar dan juga buah-buahan, kita akan sehat ya. Encan, kayak kamu bener aja. Iya, padahal kamu sendiri tidak mau makan bekal sekolahmu. Kalau mamamu hanya membawakanmu sayur, tahu, dan tempe. Hati-hati kamu kalau bicara Masau. Kamu kan yang paling sering merengek-rengek kalau tidak dibelikan McD. Aku lihat loh. Aku kan mau irit, Encan. Dengan membeli Happy Meal, selain dapat makanan, aku juga dapat mainan. Itu sama aja Mas Sao. Pokoknya kalian berdua sama aja. Encan, Mas Sao, semua sama aja. Gak bersyukur. Aku beda, Nana. Aku selalu bersyukur. Aku selalu membagi makananku dengan Kazama. Separuh makananku buat Kazama. Bahkan kadang seluruhnya. Apa benar Kazama? Bohong banget. Kamu kan selalu nukar makananmu dengan makananku. Kamu selalu ngambil semur dagingku, ayam bakarku, terus ditukar sama sayur punyamu. Kazama, kamu harus berterima kasih padaku. Kebanyakan makan lemak itu nggak baik loh. Kolesterol. Orang yang aneh.
Sepertinya kamu harus ikut kursus ke KBRI, Kazama, untuk mengatasi rasa marahmu. Bukan begitu, bro? Bukan kursus Encan, tapi konseling. Hehehe, kamu benar, Nana. Konsleting, ya kan? Konseling, Encan, bukan konsleting. Ih, apa sih ini? Sepertinya omonganku tak ada yang benar. Padahal aku tadi sudah ngomong benar. Konsleting. Encan! Sudah, nggak usah dibahas lagi. Nanti malah jadi berantem. Iya, padahal aku cuma mau menyimpulkan loh. Di cerita tadi, Kak Ferry berpesan agar kita harus tahu apapun makanan yang disediakan orang tua kita, apakah itu nasi, sayur, daging, telur, tempe, atau buah, adalah makanan pemberian Tuhan. Seperti Tuhan yang memberikan daging dan roti setiap hari kepada bangsa Israel, adalah Tuhan yang sama, yang setiap hari memberi makan pada kita melalui orang tua kita. Jadi, kita harus bersyukur pada Tuhan dan juga berterima kasih pada orang tua kita yang setiap hari menyediakan makanan buat kita. Kamu hebat, Nana. Kamu sangat-sangat berbakat. Sepertinya kamu sudah siap menjadi asistennya Kak Ferry. Aham. Kalau aku berbakat nggak ya, Encan? Oh my god, si cantik Ai. Maaf ya, boys. Saya nggak ada urusan dengan kamu. Saya cuma cari Encan. Halo Tante. Sebentar. Oh, ada Ai. Maaf ya Ai, aku sedang sibuk. Aku sedang sangat sibuk. Aku sedang memesan makanan di rumah Kazama. Sepertinya mamanya masak gulai ayam. Itu kan kesukaanku juga. Ih, Encan, itu kan mamaku, bukan mamamu. Sudah, jangan berisik Kazama. Aku kan cuma mau menjagamu supaya kamu tidak kolesterol. Bentar ya, jangan ganggu. Halo Tante. Oh ya. Sebentar lagi sudah matang ya. Oh, aku segera dating. Hehehe. Teman-teman udah dulu ya. Aku sangat sibuk. Aku harus pergi. Dadah. Aku pergi dulu. Dah. Encan, tunggu aku. Aku ikut ya. Ai, tunggu, kami juga ikut. Demikianlah sedikit kisah Encan dan kawan-kawannya. Nah, adik-adik, inti dari cerita ini adalah kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus untuk pemeliharaannya dan berterima kasih pada orang tua kita yang dipakai Tuhan sebagai saluran berkat yang juga setiap hari menyediakan makanan buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan. Dasar persembahan diambil dari Roma 12 ayat yang ke-1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Itulah persembahan yang sejati. Persembahan dapat dilakukan dan dikumpulkan dengan dua cara. Cara yang pertama, persembahan dapat dikumpulkan dengan melalui amplop. Setelah kita bertemu di gereja nanti, amplop tersebut dapat dimasukkan ke dalam kantong persembahan.
Lalu cara yang kedua, persembahan dapat ditransfer ke rekening BNI dengan nomor rekening 074 091 6429 atas nama GKJ Kanaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas setiap berkat anugerah-Mu dan juga setiap kasih karunia-Mu ya Tuhan yang telah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini ya Tuhan kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dan juga yang mengelolanya. Kiranya setiap persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu baik di bumi maupun di surga. Terima kasih ya Tuhan atas setiap berkat penyertaan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Teman-teman, jangan lupa ya untuk tetap selalu menjaga kesehatan, tetap memakai masker, tetap rajin cuci tangan, jaga jarak, dan juga apabila tidak terlalu penting, tidak usah keluar rumah terlebih dahulu. Stay safe and stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, seperti firman Tuhan yang diceritakan oleh Kak Ferry dan Encan tadi, kita diajarkan untuk selalu bersyukur. Bersyukur atas berkat Tuhan yang diberikan kepada kita melalui orang tua kita, melalui teman-teman kita, terutama melalui berkat makanan. Orang tua kita sudah masak loh adik-adik, jadi kita harus makan makanan yang disediakan orang tua kita sampai habis. Nah, karena makanan itu bisa memperkuat tubuh kita. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Saya Mau Ikut Yesus. Silakan Kak Bimo. Ternyata tanpa terasa ibadah kita sudah mau selesai. Sebelum kita menutup ibadah ini, kita akan menutupnya di dalam doa. Dipersilakan kepada Jessie untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali datang menghadap ke hadirat-Mu, menaikkan puji dan syukur. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga ibadah ini dapat berjalan dan selesai dengan baik. Selanjutnya Tuhan, berkati kegiatan kami hari ini. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang akan menyertai setiap langkah perjalanan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih kepada Jessie telah memimpin kita dalam doa penutup. Sebelum kita berpisah, Kakak Oti mau ingatkan sesuatu nih. Kita harus senantiasa menjaga kesehatan dan menerapkan protokol-protokol kesehatan. Apa aja itu ya? Yang pertama, cuci tangan. Kita harus cuci tangan yang bersih menggunakan sabun. Yang kedua, kalau tidak penting-penting banget, di rumah aja. Tapi kalau ada perlu penting yang harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan jaga jarak dengan yang lainnya. Sehat selalu ya adik-adik. Kayaknya ada yang kelupaan. Oh iya, ada aktivitas. Jangan lupa adik-adik semua untuk mengikuti aktivitas ini ya. Aktivitasnya sangat menarik. Dan setelah adik-adik ikuti, jangan lupa aktivitasnya di-upload di Instagram Komisi Anak GKJ Kanaan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu untuk kalian semua. Hari ini kita mau melakukan aktivitas. Kira-kira bikin apa ya aktivitas hari ini? Yuk, langsung aja lihat videonya dan perhatikan baik-baik ya, agar kalian bisa mengikutinya dengan mudah. Selamat mencoba! Kalian bisa minta tolong mama atau papanya untuk memasak telur ini ya. Wah, ternyata aktivitas hari ini membuat makanan. Gimana adik-adik? Mudah kan untuk diikuti? Udah gitu, enak lagi untuk dimakan. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya sebelum kalian makan, kalian boleh foto hasil dari makanan yang udah kalian buat ke Instagram @komnakanaan. Atau bisa juga loh dikirim langsung ke koordinator kelas masing-masing. Oh iya, di-share ke Facebook juga bisa kok di Komisi Anak GKJ Kanaan. Jangan lupa ya, karena foto yang paling menarik akan mendapatkan hadiah loh. Ditunggu fotonya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.